Bab 1091 bahaya yang lebih besar. Kekuatan yang hilang telah pergi ke bawah tanah. Mata Zhao Feng melihat semuanya. Kekuatan yang berada di bawah tanah bergerak melalui dinding kristal dan menuju ke arah di belakang Zhao Feng. Arah itu sepertinya adalah kepala mayat dewa. Ini terlalu aneh, alis Zhao Feng berkerut. Setelah tanaman merambat di dalam kristal raksasa pulih, semua energi menghilang, termasuk semua harta karun di dalam kristal. Apa yang menghilangkan semua kekuatan ini? Zhao Feng tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah semua kekuatan ini berkumpul. Aura di luar kristal juga perlahan menghilang. Seseorang berkata, dan tatapan semua orang langsung berpaling dari kristal dan mulai memeriksa sekeliling mereka. Aura ilahi dan surga bumi Yuan Qi di udara di sekitar kristal memang memudar. Pada saat yang sama, kualitas herbal dan harta karun yang disegel di dalam kristal juga menurun. Mungkinkah semua kekuatan di dalam mayat dewa perlahan menghilang? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Kita perlu bertindak cepat dan menemukan beberapa harta sebelum semua kekayaan dalam mayat dewa menghilang. Dewa suci manusia segera berkata. Dewa suci ini kemudian memimpin kelompoknya dan pergi. Kecepatan di mana kekuatan itu menghilang berbeda di tempat yang berbeda. Misalnya, kekuatan dari segala sesuatu di dalam kristal besar memudar dengan sangat cepat, tetapi kecepatan di mana energi di luar kristal menghilang sangat lambat. Beberapa tempat mungkin belum berubah sama sekali. Kedua demigod di langit memiliki ekspresi suram. Apa yang terjadi? Demigod Witherbread bergumam. Dia percaya bahwa, dengan kekuatan mengerikan memudar, sesuatu akan segera terjadi. Suara mendesing. Demigod Arcane Void adalah yang pertama pergi. Bagaimanapun, dia sudah mencoba menghentikan nafas layu demigod di dalam dimensi kristal. Sekarang tidak ada lagi keberuntungan yang tersisa. Jika demigod Witherbread bekerja sama dengan ahli manusia lainnya yang hadir, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Demigod Arcane Void memimpin beberapa non-manusia dan terbang ke arah tertentu. Dia jelas bisa merasakan bahwa ini adalah cara kekuatan itu mengalir. Dengan kepergian demigod Arcane Void, lebih banyak non-manusia memutuskan untuk pergi. Raja Suci Langit yang mengaum berdiri di sana dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia benar-benar ingin membunuh Zhao Feng, tetapi demigod manusia masih ada, jadi dia tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa pergi dengan marah. Zhao Feng, ayo pergi juga. Nan Gongseng membujuk. Dia telah memperoleh buah hitam di dalamnya dan dianggap relatif beruntung dibandingkan dengan yang lain. HMPH, menurutmu kamu mau kemana? Deru dingin roh Raja Bulu Suci terdengar dari belakang Zhao Feng dan teman-temannya. Serahkan semua yang kamu peroleh. Secret King Greenlight memiliki ekspresi muram. Dari sudut pandang mereka, jika bukan karena Zhao Feng hadir, mereka tidak akan mengenakan biaya kepadanya, dan mereka mungkin bisa menemukan beberapa harta karun. Sekarang kristal raksasa itu telah dihancurkan, mereka jelas tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi begitu saja. Beberapa Raja Suci dan Raja Suci di dekatnya yang melihat ini segera pergi. Apa yang dilakukan Zhao Feng untuk menyinggung aula Kekaisaran Agung? Itu 3 Raja Suci dan 4 Raja Suci. Beberapa Raja Suci dan Raja Suci terkejut. Dengan komposisi kelompok roh bulu Raja Suci, bahkan kelompok dari Sky Suspension Palace tidak berani menyinggung mereka kecuali demigod Witherbread datang bersama mereka. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Zhao Yufei sedikit tidak sabar. Meskipun niat dan kekuatan suci cahaya mistiknya telah meningkat, dia belum sepenuhnya mengkonsolidasikannya dan tidak memiliki peluang untuk menang. Zhao Feng, ayo kita selesaikan perselisihan di antara kita. Raja Suci Hantu Bumi juga berdiri di depan. Dia sangat frustrasi karena tidak mendapatkan buahnya. Jika bukan karena Zhao Feng telah menyinggung anggota Aula Kekaisaran Agung, memaksa Raja Suci Hantu Bumi menghentikan proses mendapatkan buah, dia mungkin telah mendapatkannya. Jika 3 Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung ingin membunuh Zhao Feng, Raja Suci Hantu Bumi tidak perlu takut untuk bergabung juga. Jika Zhao Feng menggunakan replikanya God Slaying Arrow, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Bahkan jika Zhao Feng memiliki panah pembunuh dewa yang asli, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya.
Dengan kekuatan gabungan dari 4 Raja Suci dan sekelompok Raja Suci, mereka seharusnya bisa memblokirnya. Selain itu, Raja Suci Hantu Bumi juga memiliki kelompok bersamanya yang mencakup beberapa Raja Suci dari kultus Iblis Bumi. Raja Suci Hantu Bumi, roh bulu Raja Suci berhenti sejenak. Raja Suci Hantu Bumi berada di sisi Zhao Feng di dalam kristal raksasa, tapi sekarang dia berpindah sisi. Aku baru saja bekerja dengan bocah ini. Sekarang kita sudah keluar, kerjasama kita jelas sudah berakhir. Raja Suci Hantu Bumi mengungkapkan senyum jahat, dan 3 Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung menganggukkan kepala mereka. Dari sudut pandang mereka, Zhao Feng tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap, jadi roh Raja Bumi yang suci juga tidak akan melakukan terlalu banyak. Bahkan kultus Iblis Bumi terlibat. Saya mendengar bahwa Zhao Feng memiliki perseteruan dengan kultus Setan Bumi ketika dia mengejar Dewa Suci Jurang Suci. Beberapa dari penguasa suci manusia berdiskusi saat mereka bersiap untuk menonton pertunjukan. Grand Elder Demigod Witherbread melirik Zhao Feng, lalu memimpin para ahli Sky Suspension Palace dan pergi. Mereka pergi ke arah di mana kekuatan di dalam mayat dewa berkumpul. Meskipun Demigod Witherbread merasa ada sesuatu yang salah, dia harus melihatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Roh bulu Raja Suci tertawa dan berkata setelah melihat kelompok istana suspensi langit pergi. Pada saat ini, Zhao Feng dan teman-temannya menghadapi 4 ahli Raja Suci dan beberapa Tuan Suci. Kombinasi ini cukup untuk menghancurkan negara adidaya bintang 3 di zona benua dengan relatif mudah. Ekspresi wajah Nan Gongseng berubah untuk pertama kalinya. Meskipun mereka akan dirugikan melawan 3 Raja Suci, mereka masih bisa melawan jika mereka mengeluarkan semua kartu tersembunyi mereka. Namun, mereka sekarang menghadapi 4 Raja Suci dan sekelompok Raja Suci. Bahkan Nan Gongseng tidak merasa ada banyak harapan, tetapi dia masih secara naluriah memandang Zhao Feng, dan dia melihat ekspresi tenang. Ekspresi Nan Gongseng bergetar. Bagaimana Zhao Feng bisa bertindak begitu tenang dalam situasi yang begitu mengerikan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Apalagi yang dia miliki di lengan bajunya? HMPH, dia hanya berpura-pura tenang. Roh bulu Raja Suci memandang Zhao Feng dan mengejek. Keempat Raja Suci langsung melepaskan gelombang inten yang kuat yang bergabung ke udara dan mengunci Zhao Feng dan teman-temannya. Ini menghentikan Zhao Feng dan teman-temannya untuk menggunakan Misty Spatial World untuk melarikan diri. Zhao Feng berbicara tepat saat 4 Raja Suci hendak mengambil tindakan. Pembantu saya ada di sini. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Pembantu, ekspresi roh bulu Raja Suci membeku. Zhao Feng punya pembantu? HMPH, siapa yang bisa menyelamatkanmu saat ini? Raja Cahaya Hijau Suci mengejek. Ada 3 Raja Suci dari Grand Imperial Hall dan Grand Elder dari Earth Demon Cult hadir. Selain Sky Suspension Palace atau ahli demigod, tidak ada seorang pun di zona benua yang dapat menyelamatkan Zhao Feng sekarang. Dan menurut apa yang mereka ketahui, Zhao Feng tidak memiliki hubungan dengan Sky Suspension Palace atau demigods manapun. Sosok emas terbang keluar dari jalur tertentu saat ini. Kun Yun, roh bulu Raja Suci segera berseru, dan ekspresi dari 3 Raja Suci lainnya membeku. Mereka jelas pernah mendengar tentang Kun Yun sebelumnya, rupanya, dia adalah demigod Kun Yun yang dihidupkan kembali. Aku tidak menyangka Zhao Feng memiliki koneksi dengan Kun Yun. Kun Yun tidak sederhana. Beberapa Dewa Suci yang menyaksikan di dekatnya juga tercengang. Kun Yun dulunya adalah seorang demigod, dan bahkan Aula Kekaisaran Agung tidak ingin menyinggung demigod tanpa alasan, apalagi 3 Raja Suci yang tidak dapat mewakili seluruh Aula Kekaisaran Agung. Itu dia. Nan Gongseng juga membeku. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng begitu tenang. Dari kelihatannya, Zhao Feng sudah lama mengirim pesan ke Kun Yun. Pada titik ini, Kun Yun sekarang adalah Raja Suci. Tetapi dalam hal kekuatan sejati, dia mungkin Raja Suci terkuat di dinasti Tuan. Jika Kun Yun bergabung dengan kelompok mereka, mereka tidak perlu takut dengan musuh di depan. Zhao Yufei juga menghela nafas. Kamu akhirnya di sini. Zhao Feng memandang Kun Yun. Zhao Feng merasakan bahwa Kun Yun ada di dekatnya segera setelah mereka keluar dari dimensi kristal setelah menggunakan token itu. Itulah mengapa Zhao Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Kalian semua bisa pergi. Aku akan melihat siapa yang berani menyakitinya. Kun Yun terbang dan langsung melepaskan kekuatan fisik yang kuat. Maksud dari 4 Raja Suci langsung dibubarkan. Senior Kun Yun, saya adalah penatua dari Aula Kekaisaran Agung.
Zhao Feng memeras aula Kekaisaran Agung dan membunuh pangeran ke-13. Roh bulu Raja Suci mengungkapkan ekspresi hormat saat dia mulai menjelaskan. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Apa kau tidak mendengarku menyuruhmu pergi? Kun Yun meraung tidak sabar, dan ekspresi keempat Raja Suci menjadi jelek. Meskipun Kun Yun adalah Raja Suci seperti mereka, tekanan yang saat ini diberikan Kun Yun kepada mereka sangat kuat. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia merasa sangat aneh saat dia melihat Kun Yun yang tidak sabar. Dia awalnya mengira bahwa Kun Yun hanya akan membantunya menangani bahaya. Namun di sini dia meneriaki sekelompok Raja Suci dari aula Kekaisaran Agung dan tidak memberi mereka wajah sama sekali demi dia. Saat Zhao Feng sedang merenung, sosok lain terbang keluar dari jalur asal Kun Yun. Niat yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan hati semua ahli yang hadir turun saat mereka merasakan garis keturunan dan kekuatan suci mereka tertekan. Demigod non-manusia, seru seorang dewa suci di dekatnya. Kun Yun, menurutmu kamu mau lari kemana? Demigod non-manusia meraung, menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Ekspresinya tiba-tiba membeku sesaat setelah melihat Zhao Feng di sebelah Kun Yun, lalu dia mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu pasti Zhao Feng? Demigod non-manusia ini memandang Zhao Feng dengan niat membunuh. Demigod Ferocity, mata Zhao Feng melotot saat dia menelan ludahnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Kun Yun bertindak begitu tidak sabar, seorang demigod mengejarnya. Namun, yang membuat Zhao Feng benar-benar frustrasi adalah bahwa demigod yang mengejar Kun Yun adalah demigod Ferocity. Jika Zhao Feng tahu ini masalahnya, dia akan melarikan diri dengan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei setelah keluar dari kristal. Sekarang, bahaya di depan mereka bahkan lebih buruk. Bab 1092 mengejar demigod. Kamu pasti Zhao Feng? Demigod non-manusia memandang Zhao Feng dengan niat membunuh, tetapi dia tidak membuat gerakan gegabah karena ada banyak ahli manusia yang hadir. Dia tahu para Raja Suci dari aula Kekaisaran Agung juga. Jika semua ahli manusia ini bekerja sama, Demigod Ferocity tidak akan dapat melakukan apapun pada Zhao Feng dan Kun Yun, dan dia harus pergi. Bagaimanapun, seorang demigod hanyalah seorang Raja Suci yang sangat kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah menyentuh wilayah kekuatan ilahi atau bahwa niat mereka telah mencapai tingkat dewa sejati. Zhao Feng, kamu berseteru dengan Demigod Ferocity? Kun Yun berhenti sebelum melihat Zhao Feng. Kun Yun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun kali ini. Zhao Feng berkata dengan sikap dingin. Kun Yun merasa sangat tidak berdaya, dia tidak tahu ini akan terjadi. Meskipun Kun Yun telah memperoleh banyak kekayaan di dalam mayat dewa, tidak ada yang menyelesaikan masalahnya menjadi dewa, jadi Kun Yun sangat membutuhkan sumber daya yang dimiliki Zhao Feng. Para dewa suci manusia di dekatnya merasa bahwa situasinya menjadi buruk dan mulai berkumpul bersama. Hanya Raja Suci yang bisa melawan balik demigod non-manusia ini, tapi untungnya, ada beberapa Raja Suci manusia yang hadir, dan 3 dari mereka berasal dari aula Kekaisaran Agung. Oleh karena itu, hampir semua penguasa suci manusia mulai berkumpul menuju kelompok aula Kekaisaran Agung untuk mencari perlindungan. 3 Raja Suci dan Raja Suci Hantu Bumi di depan Zhao Feng mulai berpikir. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa Demigod Ferocity memiliki permusuhan dengan Zhao Feng, tetapi karena mereka semua adalah manusia, mereka harus bekerja sama dan melawan Demigod Ferocity bersama-sama. Namun, jika mereka melakukan itu berarti membantu Zhao Feng. Selanjutnya, setelah membantu Zhao Feng menyingkirkan bahaya, mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya. Mundur, roh bulu Raja Suci memimpin kelompok itu dan mulai menjauh dari Zhao Feng. Aula Kekaisaran Agung berseteru dengan Zhao Feng, mereka berencana untuk melepaskannya. Terus, selama kita bisa bertahan, semuanya baik-baik saja. Itu adalah demigod non-manusia. Kita harus mengandalkan kekuatan Aula Kekaisaran Agung. Petik 2. Para dewa suci manusia di dekatnya jelas tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung. Meskipun mereka berpikir bahwa manusia harus bekerja sama pada saat ini dan bertarung melawan non-manusia, mereka tidak berani mengatakan itu kepada Raja Suci di Aula Kekaisaran Agung. Hehe, Aula Kekaisaran Agung benar-benar tahu apa yang baik untuk mereka. Demigod Ferocity tertawa dengan mengerikan. Ketika dia tiba, dia tahu bahwa ada masalah antara Zhao Feng dan para ahli di Aula Kekaisaran Agung. Namun, dari kelihatannya, masalah ini jauh lebih besar dari yang dia kira.
Pada saat kritis, Aula Kekaisaran Agung benar-benar menyerah pada Zhao Feng dan teman-temannya. Kalian berdua bisa mati. Demigod Ferocity tiba-tiba melangkah maju. Langit dan bumi bergetar saat niat tak terbatas mulai beredar, dan gumpalan kekuatan ilahi yang menakutkan meledak di udara. Demigod Ferocity langsung tiba di hadapan Kun Yun dan Zhao Feng dan melepaskan tekanan dahsyat terhadap mereka. Cahaya keemasan melintas di sekitar tubuh Kun Yun saat jimat emas misterius memancarkan kekuatan fisik menakutkan yang memenuhi langit. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng bukanlah tandingan Demigod Ferocity. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit tekanan dan aura, mereka merasa seperti berada di rawa sambil dihancurkan oleh gunung. Sangat sulit bagi mereka untuk bernapas. Ini adalah ahli demigod. Zhao Feng mengaktifkan garis keturunan Blood Devil Sun dan Secret Lightning Body saat dia hampir tidak bisa berbicara. Meskipun ketiganya telah melakukan peningkatan dalam dimensi kristal, itu hanya dalam hal niat. Mereka masih merasa sangat kecil melawan tekanan seorang demigod. Lari, Zhao Feng segera berkata. Dua kekuatan menyebar dari punggung Zhao Feng. Satu berwarna hitam dan semraut sementara yang lainnya berwarna ungu dan dalam. Zhao Feng menggunakan kekuatan dua proyeksi dunia kecilnya untuk melawan tekanan dari demigod ini. Zhao Yufei jelas tahu bahwa Demigod Ferocity hanya menargetkan Kun Yun dan Zhao Feng, tetapi dia tidak akan meninggalkan Zhao Feng. Tubuh Zhao Yufei mulai terbakar, dan dia sepertinya berubah menjadi meteor yang memindahkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Sialan, Nan Gongsheng merasa tidak berdaya. Meskipun target Demigod Ferocity hanya Kun Yun dan Zhao Feng, dia tidak dapat berpisah dari Zhao Feng atau dia akan memiliki wajah para ahli dari Aula Kekaisaran Agung sendirian. Cahaya ilahi ungu yang kacau juga melonjak dari tubuh Nan Gongsheng. Trio ini merilis total 4 proyeksi Little World. Kekuatan itu cukup untuk membuat ahli Raja Suci yang lebih tua mundur. Bagian dari niat Demigod Ferocity disingkirkan oleh 4 dunia kecil yang kuat ini, dan Kun Yun langsung merasa jauh lebih baik saat dia menghadapi Demigod Ferocity di depan. Sky Ceiling Palm. Kun Yun mengaktifkan kekuatan fisiknya dan perlahan-lahan mengulurkan beberapa lusin telapak tangan. Beberapa lusin telapak tangan emas bergabung menjadi surga dan bumi dan tampaknya benar-benar menghilang. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan teknik telapak tangan ini mengenai intenta terlihat Demigod Ferocity dan menyegel sebagian dari kekuatannya. Pada saat yang sama, itu juga memutuskan hubungan antara Demigod Ferocity dan intetnya. Pergilah. Kun Yun mengikuti Zhao Feng dan teman-temannya dan mencoba melarikan diri menggunakan kesempatan ini. HMPH, tidak ada di antara kalian yang berani berpikir untuk kabur kali ini. Demigod Ferocity sedikit terkejut. Kekuatan gabungan dari keempat orang ini sebenarnya memblokir maksudnya. Namun, dia masih senang karena manusia lain tidak membantu Kun Yun atau Zhao Feng. Ini berarti dia bisa membunuh Kun Yun dan Zhao Feng sambil menyelamatkan bentuk segudang Dewa Suci pada saat yang sama. Para Raja Suci lainnya masih linglung setelah Kun Yun, Zhao Feng, dan Demigod Ferocity pergi. Mereka benar-benar bisa melawan balik Demigod, seseorang berseru kaget. Memang, Kun Yun dan 3 Raja Suci baru saja berhasil melarikan diri dari seorang demigod. Itu hanya karena Kun Yun. Kun Yun sendiri dulunya adalah demigod. Secret Lord tahap awal sepertinya tidak terlalu terkejut. Kun Yun memainkan peran yang sangat penting dalam pelarian mereka. Niat Kun Yun sangat kuat, tetapi masih sedikit berbeda dibandingkan dengan demigod. Namun, meskipun kekuatan Zhao Feng dan teman-temannya lemah, itu memungkinkan Kun Yun untuk menghela napas dan melepaskan Sky Ceiling Palm. HMPH, aku tidak percaya mereka bisa selamat dari pengejaran demigod. Roh bulu Raja Suci menderu. Dia hanya merasa tidak mau Zhao Feng tidak akan mati dengan tangannya sendiri. Aku akan pergi sekarang. Raja Suci Hantu Bumi merasa sedikit tidak nyaman dan berpisah dengan Raja Suci dari Aula Kekaisaran Agung. Dia awalnya berpikir bahwa, setelah bekerja sama dengan Aula Kekaisaran Agung, dia pasti bisa membunuh Zhao Feng, tetapi kecelakaan aneh seperti itu terjadi. Meskipun dia juga berpikir bahwa Zhao Feng pasti akan dibunuh oleh demigod, Raja Suci Hantu Bumi merasa tidak nyaman karena dia tidak dapat secara pribadi mengkonfirmasi kematian Zhao Feng. Zhao Feng, Kun Yun, dan rekan-rekannya melaju melalui jalur labirin kristal. Kun Yun, ambil kembali. Zhao Feng berkata langsung. Kun Yun benar-benar ingin mengutuk Zhao Feng, tetapi dia hanya bisa melakukan apa yang diminta. Dari 4 yang hadir, dia adalah satu-satunya yang bisa memblokir serangan dari demigod di belakang mereka.
Kun Yun juga menemukan bahwa Zhao Feng dan teman-temannya menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Jika mereka berempat bekerja sama, mereka mungkin bisa memblokir Demigod Ferocity, tetapi jika salah satu dari tiga lainnya mati, situasinya akan menjadi buruk. Oleh karena itu, Kun Yun harus mengambil alih agar ini tidak terjadi. Ledakan kengerian langit, kekuatan suci cahaya mistik yang berisi gumpalan kekuatan ilahi melonjak dari tubuh Demigod Ferocity. Gambar gajah coklat tua muncul di sekelilingnya. Gajah raksasa itu meraung dan melepaskan ledakan yang melewati dimensi mental dan fisik. Ledakan, 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 ledakan dahsyat itu meninggalkan sederet retakan di jalur kristal yang sempit. Sky Ceiling Eiten Palms. Kun Yun meraung saat dia benar-benar melepaskan kekuatan garis keturunannya. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Jiwanya dan niat Demigod bergabung bersama saat dia melepaskan 18 telapak tangan emas yang mendorong menuju gelombang kehancuran. Sialan Kun Yun. Demigod Ferocity tidak bisa membantu tetapi mengutuk saat dia merasakan kekuatan serangannya mulai melemah. Kun Yun akan menggunakan teknik mendalam ini setiap saat untuk melemahkan serangan sebelum menggunakan tubuh yang kuat, intens, dan teknik rahasia pertahanan untuk memblokir serangan secara langsung. Jika bukan itu masalahnya, Kun Yun pasti sudah terbunuh sejak lama. Kun Yun berhasil menghadapi serangan Demigod Ferocity setelah dilemahkan oleh Sky Ceiling Palm dan Little Words of Zhao Feng dan teman-temannya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng mulai berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri yang tersembunyi di dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng telah melihat betapa kuatnya pedang hitam pendek itu bisa dengan mudah membelah kristal yang bahkan Demigod tidak bisa menghancurkannya. Jadi, itu pasti memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Demigod. Kucing kecil pencuri itu segera melambaikan cakarnya dan menggelengkan kepalanya. Kucing pencuri kecil memberi isyarat bahwa ia telah menggunakan terlalu banyak energi dan tidak dapat menggunakan kekuatan pedang hitam pendek. Pada saat yang sama, itu juga menolak menyerahkan pedang hitam pendek. Zhao Feng merasa tidak berdaya, tetapi menurut inspeksinya, kucing kecil pencuri itu memang merasa lemah. Sepertinya itu tidak berbohong padanya. Weng gelombang-gelombang boom, ledakan. Sementara serangan dari Demigod Ferocity diblokir, Demigod Ferocity segera berhasil menyusul karena dia jauh lebih cepat dari mereka. Ayo serang bersama dan paksa dia mundur. Zhao Feng segera berkata. Serang Demigod. Hati Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sedikit bergetar, dan mereka merasa senang. Tinju gemetar langit. Kun Yun tertawa saat dia mengaktifkan garis keturunan kekuatan fisiknya. Dia memadatkan kekuatan tak terbatas ke tinjunya dan meninju. Bola cahaya keemasan menyala yang memancarkan kekuatan yang mengguncang surga melesat ke arah Demigod Ferocity. Iblis jahat langit caotik, cahaya ungu kemuliaan spiritual. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei juga menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng menggabungkan kekuatan Little World of Wind Lightning dan Physical Force Lightning domainnya ke telapak tangannya dan melepaskan petir keemasan merah yang terwujud. Zhao Feng memadatkan serangan ini secara maksimal sehingga tidak akan mengenai dinding. Kamu berani melawan? Ekspresi Demigod Ferocity membeku. Suara mendesing. Kapak merah tua compang camping muncul di tangan Demigod Ferocity. Meski compang camping, itu memancarkan aura yang ganas. Sky Ferocity Slash. Demigod Ferocity sedikit marah saat dia menebas dengan senjata di tangannya. Busur cahaya merah langsung menghancurkan serangan yang datang padanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng, yang hanya pada tahap awal alam cahaya mistik, tetapi Zhao Feng memiliki dua teman bersamanya, dan kekuatan ketiganya telah melebihi harapannya. Menambahkan pada Kun Yun, mereka memang sedikit merepotkan. Bab 1093 Kepala Mayat Dewa. Demigod Ferocity memegang kapaknya yang compang camping dan menghancurkan serangan lawannya. Kapak raksasanya adalah senjata dewa di bawah standar, tetapi itu rusak dan tidak sekuat yang seharusnya. Namun, meskipun demikian, kekuatan kapak merah tua raksasa ini melampaui senjata tingkat surga. Sky Ceiling Eiten Palms. Kun Yun menggunakan teknik ini lagi menggunakan kesempatan ini. Suara mendesing, suara mendesing. Cahaya keemasan melintas di sekitar tubuhnya saat dia melepaskan inten Demigod di dalam tubuhnya dan mendorong keluar 18 hantu palem emas di sekitar Demigod Ferocity. Meskipun teknik Kun Yun tidak dapat benar-benar mengancam Demigod Ferocity, itu bisa membatasinya.
Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya menggunakan kesempatan ini untuk terbang menjauh. Untuk meningkatkan kecepatan mereka, Zhao Feng memanggil bentuk segudang Dewa Suci. Segudang bentuk dunia petir angin. Mata Secret Lord Myriad Forms langsung mengubah lingkungan dan memberi Zhao Feng kekuatan Wind Lightning murni yang tak ada habisnya. Sayap petir merah Zhao Feng berkedip dengan cahaya yang lebih terang saat kecepatannya langsung berlipat ganda, dan dia melarikan diri bersama Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Niat Kun Yun sangat kuat, jadi dia tidak lebih lambat dari Zhao Feng. Jadi begitulah adanya. Anda berhasil mengendalikan bentuk segudang Dewa Suci. Kun Yun tahu bahwa Zhao Feng telah menggunakan segel hati gelap untuk mengendalikan bentuk segudang Dewa Suci. Bagaimanapun, dia pernah dikendalikan dengan cara yang sama oleh Zhao Feng. Ras manusia gajah pasti sangat mementingkan bakat dan garis keturunan Secret Lord Myriad Forms. Alasan mengapa Demigod Ferocity mengejar Zhao Feng adalah untuk menyelamatkan bentuk segudang Dewa Suci. Berani-beraninya kamu menggunakan bentuk segudang. Demigod Ferocity meraung marah saat melihat ini, menyebabkan dinding kristal di dekatnya bergetar. Kecepatan cahaya ilahi, Demigod Ferocity melambaikan tangannya, dan gumpalan kekuatan ilahi mengelilingi tubuhnya. Suara mendesing. Demigod Ferocity mengabaikan semua perlawanan setelah ditutupi oleh cahaya ilahi. Dia seperti seberkas cahaya saat dia dengan cepat bergerak melalui labirin kristal. Sky Ceiling Eighteen Palms. Kun Yun melepaskan sekumpulan telapak tangan emas setengah transparan sekali lagi, tapi kali ini, itu tidak terlalu efektif ketika mereka mendarat melawan Demigod Ferocity. Kun Yun, mati. Demigod Ferocity mengangkat kapak kuno yang compang camping di tangannya dan menyalurkan gelombang kekuatan suci cahaya mistik dan kekuatan ilahi ke dalamnya saat dia menebas seberkas cahaya merah tua. Sebuah lubang muncul di langit-langit kristal. Dinding kristal di dekatnya juga bergetar saat berkas cahaya merah gelap muncul di hadapan kelompok itu. Tidak bagus, Demigod Ferocity menyerang dengan kekuatan penuh sekarang. Zhao Feng merasakan kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi bahkan sebelum serangan Demigod Ferocity tiba. Sensasi menyengat membasahi tubuhnya. Serangan Demigod Ferocity mengandung sejumlah besar kekuatan ilahi. Kapak merah tua di tangannya juga unik. Andit tua, suatu hari aku akan pulih ke peringkat Demigod. Kun Yun juga merasakan bahaya hidup atau mati. Cahaya keemasan muncul dari tubuh Kun Yun dan bergabung menjadi pelindung pergelangan tangan abu-abu tua di lengan kirinya. Chaos Sky Protection. Kun Yun segera berdiri ke depan saat pelindung pergelangan tangan di lengan kirinya melepaskan cahaya emas dan putih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pusaran air putih dan emas perlahan muncul di sekitar tubuh Kun Yun. Itu berkedip dengan jimat yang tak terhitung jumlahnya dan memukul mundur semua kekuatan di dekatnya. Serangan Demigod Ferocity menciptakan dentuman keras saat mendarat di penghalang emas putih di sekitar Kun Yun. Penghalang emas putih di sekitar Kun Yun mulai berputar dengan cepat dan mengarahkan energi yang sangat besar dari kekuatan Demigod Ferocity. Namun, serangan Demigod Ferocity sangat kuat, cahaya emas putih yang berputar di sekitar Kun Yun mulai melambat, seolah-olah akan berhenti bergerak. Item dewa di bawah standar? Demigod Ferocity menatap pergelangan tangan Kun Yun, dan keserakahan melintas di matanya. Meskipun itu hanya item dewa di bawah standar, hanya kekuatan dewa yang bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Kun Yun masih seorang Raja Suci, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi kecuali dalam keadaan darurat. Sky Ferocity Slash. Demigod Ferocity melepaskan gelombang merah tua sekali lagi. Dia benar-benar menginginkan barang dewa Kun Yun yang di bawah standar. Pada saat ini, Nan Gongsheng muncul di belakang Kun Yun sambil memegang perisai perunggu hijau dengan ukiran binatang di atasnya. Nan Gongsheng mengedarkan segumpal kekuatan jahatnya ke dalam Golden Pond Shield. Raungan terdengar dari perisai perunggu hijau saat kepala binatang terbentuk dan menyelimuti cahaya emas dan putih di sekitar Kun Yun. Serangan Demigod Ferocity dilemahkan oleh item guard di bawah standar pertahanan Nan Gongsheng, kemudian diblokir sepenuhnya oleh pengawal Kun Yun. Item dewa di bawah standar lainnya. Jantung Demigod Ferocity bergetar, dan dia tertegun. Dia adalah seorang dewa dan hanya memiliki satu senjata dewa di bawah standar yang compang camping, tetapi Raja Suci dan Dewa Suci tahap akhir di depannya masing-masing mengeluarkan item dewa di bawah standar yang defensif. Itu wajar jika dua item dewa di bawah standar untuk menghentikan serangannya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki item dewa di bawah standar.
Demigod Ferocity sedang memasuki hiruk-pikuk. Selama dia bisa membunuh keduanya, dia akan bisa mendapatkan 2 item dewa di bawah standar. Hanya kekuatan ilahi yang dapat sepenuhnya melepaskan potensi item dewa di bawah standar. Kekuatan ilahi yang dapat digunakan Nan Gongsheng dan Kun Yun terbatas, jadi mereka jelas tidak dapat menggunakan barang dewa di bawah standar selamanya. Jadi, bahkan jika mereka memiliki item dewa di bawah standar, yang bisa mereka lakukan hanyalah berjuang sedikit lebih lama. Namun, pada saat ini, cahaya yang menusuk melewati tubuh Demigod Ferocity dan membuat jiwanya bergetar. Apa? Ekspresi Demigod Ferocity sedikit berubah saat dia melihat ke belakang Nan Gongsheng dan Kun Yun pada Zhao Feng. Beng Wus! Sebuah panah emas gelap raksasa yang sepertinya mampu menembus segala sesuatu melesat ke arahnya. Kun Yun dan Nan Gongsheng berhasil menghindari replika serangan God Slaying Arrow sejak Zhao Feng memperingatkan mereka sebelumnya. Replika God Slaying Arrow mendarat dengan sempurna di tubuh Demigod Ferocity dan melepaskan badai Destruction dan God Tribulation Lightning yang mengerikan. Pergilah! Zhao Feng meraung. Dia tidak menyangka replika God Slaying Arrow akan menimbulkan banyak kerusakan pada Demigod Ferocity. Zhao Feng, aku tidak berharap kamu memiliki kartu tersembunyi seperti itu. Kun Yun tersenyum dan berkata, seseorang harus tahu bahwa Zhao Feng hanya pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tetapi kekuatan panah itu cukup untuk membunuh para Raja Suci tahap akhir dan melukai para Raja Suci. Kartu tersembunyi semacam itu adalah gerakan membunuh yang menakutkan bagi para pemimpin suci tahap awal yang normal. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan teknik terbang sayap petir saat dia menyapu Nan Gongsheng dan Zhao Yufei dan melarikan diri. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa saja menggunakan panah pembunuh dewa atau dunia spasial berkabut untuk melarikan diri dari Demigod Ferocity. Namun, panah pembunuh dewa adalah kartu pembunuhan terbesar Zhao Feng, jadi dia tidak akan menggunakannya sampai saat terakhir. Adapun dunia tata ruang berkabut, menggunakannya berarti kembali ke pintu masuk, membuang banyak waktu. Saat ini, kami sedang menuju kepala mayat dewa. Banyak manusia dan non-manusia harus berkumpul di sana. Pada saat itu, Demigod Ferocity seharusnya tidak berani melakukan apapun pada kita. Zhao Feng memberitahu yang lain rencananya. Kun Yun juga merasakan bahwa kekuatan di bagian tertentu dari mayat dewa perlahan-lahan bergerak ke arah kepala. Namun, masih ada jarak yang jauh dari sini ke kepala mayat dewa. Kita bisa meminta bantuan Demigod manusia jika kita melihatnya di jalan. Zhao Feng melanjutkan. Meskipun dia tidak terkait dengan salah satu Demigod di dinasti Agung Gunlord, mereka semua adalah manusia dan tidak ingin melihat Zhao Feng dan teman-temannya dikejar oleh Demigod non-manusia. Riak emas samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia mengamati dinding di sekitarnya. Sekarang kekuatan di dalam dinding kristal ini melemah, Zhao Feng jelas bisa melihat melalui lebih banyak dinding. Namun, Zhao Feng masih belum menemukan Demigod manusia yang kuat. Dia menemukan beberapa kelompok manusia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki keberanian untuk membantunya melawan Demigod non-manusia. Zhao Feng memilih rute yang dihindari sebanyak mungkin ahli non-manusia. Tekanan mengerikan muncul di belakang mereka sekali lagi dan dengan cepat mendekati Zhao Feng dan teman-temannya. Pada saat yang sama, di bagian lain dari mayat dewa, maksud mata yang mengejutkan terpancar dari sesepuh berwarna abu-abu saat garis hitam muncul di matanya yang redup. Di sebelahnya ada beberapa lusin orang berjubah hitam. Orang-orang berjubah hitam ini semuanya memiliki aura yang kuat, bahkan ada 2 Raja Suci. Roh kristal darah Yao berkilauan dengan cahaya merah keemasan dan memiliki urat merah. Itu berdiri di depan beberapa lusin orang berjubah hitam. Blood Crystal Yao Spirit memegang mutiara emas dan putih yang mengandung jimat emas yang dalam di dalamnya. Kamu ingin item dewa di bawah standar ini? Seberkas cahaya emas dan putih ditembakkan dari mutiara emas dan putih kristal darah Yao Spirit menuju sekelompok orang berjubah hitam. Dalam sekejap, semua orang berjubah hitam dihancurkan oleh cahaya emas dan putih yang memancarkan aura ilahi. Namun, saat berikutnya, orang-orang berjubah hitam yang hancur ini mulai melakukan reformasi. Mata kiri tetua berjubah abu-abu itu tiba-tiba bergerak-gerak seolah merasakan sesuatu. Zhao Feng, jangan mati terlalu dini. Penatua dengan abu-abu tertawa ketika dia melihat roh Yao kristal darah raksasa di depannya. Di tempat lain, di dalam gua kristal di dekat kepala mayat dewa, ada danau berwarna merah kristal. Ikan Yao dan monster yang terbuat dari air berwarna merah kristal berenang di dalam danau. Ikan Yao, mati!
5 sosok dengan aura dingin dan menakutkan berdiri di sekitar ikan Yao merah kristal transparan. 5 ahli Dao Iblis mengepung ikan Yao dan melepaskan serangan Dao Iblis yang menghancurkan. Ikan Yao berwarna merah kristal menjerit dalam kesedihan dan melepaskan riak kekuatan jiwa yang membuat hati seseorang bergetar. Itu juga menyebabkan jiwa para ahli Dao Iblis di dekatnya bergetar. "Minggir," seorang tetua yang memancarkan api iblis berkata dengan dingin di belakang mereka berlima. 5 ahli Dao Iblis segera mundur. 9 cahaya iblis kegelapan. Demigod Yuhai mencibir dengan dingin dan melepaskan seberkas kekuatan ilahi hitam pekat. Seberkas cahaya hitam ini membawa tekanan yang menakutkan di sampingnya dan menembus ruang itu sendiri saat itu menusuk ikan Yao. Hati dari 5 ahli Dao Iblis menjadi dingin saat mereka melihat ikan kristal darah Yao tenggelam kembali ke danau. Mereka dengan hormat memandang Demigod Yuhai. "Mari menuju ke kepala mayat dewa." Mata Demigod Yuhai berkilau dengan cahaya dingin. "Sangat disayangkan saya tidak bisa melihat Zhao Feng. Kuharap dia berhasil sampai di kepala mayat dewa hidup-hidup." Demigod Yuhai mengungkapkan senyuman mematikan. Bab 1094 bekerja sama. Zhao Feng, Kun Yun, dan teman-temannya melaju melalui jalur kristal di mayat dewa. Tekanan dari Demigod Ferocity perlahan-lahan menghancurkan dari belakang. "Zhao Feng, dia mengejar?" kata Kun Yun dengan nada menguji. Bahkan jika dia dan Nan Gongseng mampu memblokir serangan Demigod Ferocity, mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan ilahi, jadi itu tidak akan bertahan lama. Berada dalam posisi bertahan sepanjang waktu tidak ada gunanya, selama Demigod Ferocity terus mengejar mereka, mereka akhirnya akan terbunuh. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Jika ini terus berlanjut, dia harus menggunakan panah pembunuh dewa yang sebenarnya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan melukai Demigod Ferocity. Kelompok manusia itu. Tatapan Zhao Feng melewati beberapa lusin dinding kristal dan memperhatikan sebuah kelompok. Zhao Feng tidak benar-benar memiliki hubungan dengan Raja Suci dari dinasti Agung Gunlord, dan kelompok Raja Suci normal tidak akan berani membantu Zhao Feng melawan Demigod non-manusia. Namun, pemimpin kelompok ini adalah Grand Elder Darkscreen of Black Screen Corner. Zhao Feng merasa bahwa Secret King Darkscreen kemungkinan akan membantunya, dan Secret King Darkscreen adalah salah satu Raja Suci yang lebih kuat seperti roh bulu Raja Suci. "Pergilah." Zhao Feng mengubah rute grup sedikit. Grand Elder, kekuatan super dari kedua Lord dinasti telah berkumpul di kepala mayat dewa. "Kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bagian," kata seorang tetua dari kelompok Black Screen Corner. "Tidak ada yang mutlak di dunia," kata Secret King Darkscreen. "Sebagian dari energi di mayat dewa sedang menuju ke kepala, jadi pasti ada semacam rahasia yang terlibat. Jika Black Screen Corner melewatkan keberuntungan di sana, itu adalah kesalahan Secret King Darkscreen. Selain itu, Black Screen Corner adalah kekuatan netral, mereka tidak menyinggung kekuatan apapun, jadi akan sangat mudah bagi mereka untuk bekerja sama dengan pasukan lain." Tepat pada saat ini, layar kegelapan Raja Suci tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Zhao Feng, Divine Sense dari Secret King Darkscreen melewati dinding kristal dan melihat sosok Zhao Feng. Teman kecil Zhao juga berencana menuju ke kepala mayat dewa. Secret King Darkscreen bertanya sambil bercanda. Dia terkejut bahwa Zhao Feng berhasil bertahan sampai sekarang setelah memasuki mayat dewa, tetapi Zhao Feng masih ingin pergi ke kepala mayat dewa. Dia benar-benar tidak tahu kata kematian, bukan? Kun Yun. Ekspresi Secret King Darkscreen berubah ketika dia melihat sosok emas di belakang Zhao Feng. Black Screen Corner berspesialisasi dalam pembunuhan dan intel, jadi mereka jelas tahu banyak tentang sejarah dan latar belakang Kun Yun. Sudut layar hitam sudah menebak bahwa Zhao Feng dan Kun Yun sangat terkait, tetapi dia tidak berharap mereka bersama dalam mayat dewa. "Senior Darkscreen, tolong bantu saya," Zhao Feng berkata dengan keras sebelum dia tiba. "Selama itu dalam kemampuan saya jelas akan membantu Anda." Secret King Darkscreen mengelus jenggotnya. Tidak peduli apa, Zhao Feng telah memberinya pil roh suci darah pemurnian yang sangat berharga. Kelompok Zhao Feng juga termasuk seorang ahli seperti Kun Yun, yang berarti bahwa kekuatan keseluruhan kelompok Zhao Feng kira-kira sama dengannya, sehingga mereka dapat bekerja sama. Segera setelah layar gelap Raja Suci selesai mengatakan itu, kelompok layar gelap Raja Suci merasakan tekanan destruktif perlahan turun. "Senior Darkscreen, tolong bantu kami menangani demigod non-manusia ini."
Zhao Feng tiba di sebelah layar kegelapan Raja Suci dan menyelesaikan kalimatnya. Ledakan keras kemudian terdengar saat Demigod Ferocity muncul di hadapan mereka. Tekanannya seperti gunung yang menimpa semua orang, dan mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Beberapa dari Tuan Suci yang lebih lemah dalam kelompok layar gelap Raja Suci bahkan tidak bisa berdiri. Demigod Ferocity, seru seorang dewa suci dari kelompok Secret King Darkscreen saat dia jatuh ke tanah. Bahkan layar gelap Raja Suci linglung dan sangat terkejut. Dia terkejut bahwa Zhao Feng dan teman-temannya masih hidup setelah dikejar oleh seorang demigod. Bahkan jika kelompok Zhao Feng termasuk Kun Yun, mereka seharusnya tidak bertahan melawan demigod. Hehehe, kupikir kamu mungkin telah menemukan beberapa pembantu yang kuat, tapi mereka hanya sekumpulan semut. Demigod Ferocity memandang kelompok Black Screen Corner dengan jijik. Salah satu penguasa suci dalam kelompok itu bahkan tidak bisa memblokir maksudnya. Hanya layar gelap Raja Suci yang agak memasuki matanya. Ekspresi Secret King Darkscreen membeku ketika dia mendengar ini dan berbicara dengan nada muram, "Rencana apa yang kamu punya?" Zhao Feng dan rekan-rekannya bisa melarikan diri ke sini bahkan setelah dikejar oleh seorang demigod. Namun, tidak ada gunanya kecuali Zhao Feng dan perusahaan memiliki rencana untuk memblokir demigod non-manusia ini. Kun Yun dulunya adalah seorang demigod dan sekarang telah pulih ke peringkat Raja Suci, jadi kekuatan sejatinya pasti sangat hebat. Secret King Darkscreen juga ingin mencoba melawan seorang demigod. Tentu saja saya punya rencana. Zhao Feng tersenyum tipis dan mengeluarkan beberapa bendera hitam. Arai Rohin kematian jahat dari Istana 9 Kegelapan. Layar gelap Raja Suci sangat berpengetahuan dan mengenali sejarah bendera deretan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng melemparkan lebih dari 3 bendera ke layar kegelapan Raja Suci, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei. Arai Rohin kematian jahat ini adalah yang digunakan oleh penguasa suci dari Istana 9 Kegelapan ketika mereka mencoba membunuh Zhao Feng beberapa waktu yang lalu, tetapi keempat penguasa suci yang mencoba membunuh Zhao Feng itu malah dibunuh. Dengan demikian, susunan mereka jelas menjadi milik Zhao Feng. Kalian semua, mundur. Secret King Darkscreen segera memerintahkan grup Black Screen Corner. Tuan Suci normal tidak berguna di depan demigod. Anggota Black Screen Corner lainnya segera mundur beberapa mil setelah mendengar apa yang dikatakan Grand Elder mereka. Zhao Feng dan teman-temannya kemudian mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dan mengaktifkan bendera Arai. 4 bendera Arai hitam kemudian berdiri di udara dan dibakar dengan kekuatan Dao Hantu Hitam. Kemudian, tangisan dari hantu dan monster yang bisa membuat rambut seseorang berdiri tegak mulai muncul. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat ke langit seolah-olah bendera Arai adalah 4 tiang raksasa yang mencapai langit. Cahaya berwarna hitam dan darah menutupi segalanya dalam beberapa mil saat penghalang api hitam terbentuk di sekitar Zhao Feng, layar kegelapan Raja Suci, dan perusahaan. Kun Yun, kamu bertanggung jawab untuk menghentikan demigod. Kami akan mendukungmu. Zhao Feng segera berkata. Hanya Kun Yun dan layar gelap Raja Suci yang benar-benar mampu menghentikan demigod Ferocity, dan Kun Yun lebih kuat dari layar gelap Raja Suci. Baik, Kun Yun langsung setuju. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan memiliki susunan yang begitu dalam. Arai itu bisa menggabungkan kekuatan keempat orang ini bersama-sama, membunuh Raja Suci yang normal akan sangat mudah. Dengan susunan yang begitu menakutkan, bukan tidak mungkin bagi Kun Yun untuk menghadapi demigod Ferocity secara langsung. Senior Darkscreen, kamu akan menjadi pengendali utama dari Arai Rohin kematian jahat. Zhao Feng memberitahu layar gelap Raja Suci. Arai Evil Deatyin Spirit adalah Arai Dao Iblis yang jahat. Layar gelap Raja Suci akan dapat memanfaatkan kekuatan terbesar darinya. Aktifkan Arai pembunuhan. Zhao Feng berkata. Seseorang akan segera tahu bagaimana menggunakan Arai selama mereka menggabungkan kesadaran mereka ke dalamnya. Mereka semua menggunakan teknik khusus dan membanting telapak tangan mereka ke bendera barisan hitam yang menyala. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Monster yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi mengerikan memperpanjang cakar putih mengerikan mereka dari dimensi neraka berwarna hitam dan darah. Monster-monster ini perlahan bergabung dan membentuk kerangka monster hantu besar yang menutupi sebagian besar Arai. Kamu ingin menghentikanku dengan Arai menyebalkan ini? Demigod Ferocity mengungkapkan ekspresi menghina saat dia melepaskan gelombang kekuatan merah gelap. Sky Ceiling Palm. Kun Yun segera mengambil tindakan dan melemahkan serangan Demigod Ferocity.
Kelompok 4 kemudian mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dalam hiruk-pikuk. Aura hantu melonjak di dalam barisan saat kerangka monster hantu itu menjangkau dengan cakar putihnya yang mengerikan untuk memblokir ledakan merah gelap. Seluruh larik bergetar saat semua kekuatan di dalamnya melonjak ke langit. Kelompok 4 benar-benar mampu memblokir serangan Demigod Ferocity. Meskipun mereka berhasil menghentikan serangan Demigod Ferocity terakhir kali juga, itu hanya karena item God di bawah standar mereka. Arai Rohin kematian jahat dikenal karena kemampuannya yang mengulur-ulur waktu, tetapi juga bisa berubah menjadi susunan pembunuhan. Sementara itu, orang yang memegang bendera Arai akan dilindungi oleh seluruh Arai. Secret King Darkscreen telah mendengar tentang susunan Istana 9 Kegelapan ini sebelumnya. HMPH, jika kamu kehilangan bahkan satu orang, Arai itu tidak akan berguna. Demigod Ferocity menjadi marah setelah melihat serangannya berhenti. Sky Ferocity Slash. Kali ini, Demigod Ferocity tidak menyerang seluruh larik. Sebaliknya, dia menargetkan satu orang. Yu Fei, Zhao Feng bisa menebak siapa Demigod Ferocity yang akan menyerang bahkan sebelum dia melakukannya. Weng gelombang-gelombang boom, ledakan. Ledakan raksasa kekuatan merah gelap menebas ke arah Zhao Yufei dengan momentum yang kuat. Bahkan jika Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual dan pertahanan yang kuat, bahkan tubuh seseorang dari ras spiritual mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan ilahi yang terkandung dalam serangan Demigod Ferocity. Nan Gongseng, pinjamkan aku Golden Pawn Shield. Zhao Feng berkata langsung. Nan Gongseng ragu-ragu sejenak sebelum memberikan perisai kolam emas kepada Zhao Feng. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan bentuk segudang dewa suci muncul dalam posisi Zhao Feng untuk mengambil alih bendera Arai. Sementara itu, Zhao Feng mengedarkan sayapnya secara maksimal dan tiba di sebelah Zhao Yufei sambil memegang Golden Pawn Shield. Kepala binatang buas yang menggeram tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, cakar monster hantu kerangka bekerja sama dengan kekuatan item dewa di bawah standar untuk memblokir serangan Demigod Ferocity. Sky Sucking Punch. Menggunakan kesempatan ini, Kun Yun mengaktifkan garis keturunan kekuatan fisiknya dan menggunakan gumpalan kekuatan ilahi saat dia meninju. Bola cahaya emas yang menyala memancarkan inten yang bisa mengguncang langit dan bumi saat melesat ke arah Demigod Ferocity. Zhao Feng berhasil memblokir serangan Demigod Ferocity dengan item dewa di bawah standar dan kekuatan Arai Roh Evil Death Yin. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah segar saat rasa sakit menjalari tubuhnya. Zhao Feng tidak memiliki kekuatan ilahi, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata dewa di bawah standar. Di sisi lain, serangan Kun Yun mendarat di Demigod Ferocity dan berhasil mendorong yang terakhir mundur beberapa lusin langkah ke dinding kristal di belakangnya. Meskipun Kun Yun hanya seorang raja suci, dia memiliki pemahaman yang tinggi dan mampu melukai Demigod Ferocity dengan kekuatan ilahinya. Kakak Feng, Zhao Yufei berteriak saat matanya menjadi berkaca-kaca. Saya baik-baik saja. Zhao Feng segera menggunakan Water and Wood of Wind Lightning untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hebat, kita berhasil melukai andit tua itu. Kun Yun merasa sangat puas. Serangannya akhirnya berhasil melukai Demigod Ferocity untuk pertama kalinya. Layar gelap Raja Suci tersenyum tipis. Bertarung melawan Demigod dan bahkan berhasil melukainya adalah rekor pertempuran terbaiknya sejauh ini dalam hidupnya. Para penguasa suci lainnya dari Black Screen Corner yang bersembunyi di belakang menarik napas dingin saat mata mereka melotot. Di hati mereka, para Demigod adalah eksistensi legendaris tak terkalahkan. Tapi sekarang, Penatua Agung mereka berhasil menghentikan Demigod non-manusia dan bahkan melukainya. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Bab 1095 kabur. Aku akan membunuh kalian semua. Suara marah Demigod Ferocity terdengar dari belakang mereka. Demigod Ferocity mengeluarkan cahaya kuning tua yang pekat. Ini adalah kekuatan proyeksi dunia kecilnya, dan itu menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap saat kekuatan yang berat dan kuat turun. Kun Yun segera merilis proyeksi dunia kecilnya juga, dan lampu hijau keemasan mulai menyebar dari dunia kecilnya saat melawan dunia kecil Demigod Ferocity. Zhao Feng segera mengaktifkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dan tubuh petir suci untuk memblokir efek proyeksi dunia kecil yang menakutkan ini. Zhao Yufei, Nan Gongseng, dan bentuk segudang dewa suci, yang masih sibuk mengendalikan Arai Roh Yin kematian jahat, memiliki tubuh fisik yang lebih lemah. Namun, mereka dilindungi oleh Arai, jadi efeknya tidak terlalu besar.
Mati. Demigod Ferocity memelototi Zhao Feng dengan mata geram. Dia akhirnya mengerti bahwa Zhao Feng adalah orang yang kritis dalam kelompok karena dialah yang memberikan hampir semua perintah. Sky Ferocity Slash. Kali ini, serangan Demigod Ferocity menjadi lebih kuat dengan bantuan dunia kecilnya. Ledakan. Weng gelombang, weng gelombang. Gelombang cahaya merah tua yang sepertinya bisa menghancurkan apa saja dan segala sesuatu yang dihancurkan ke arah Zhao Feng. Tubuh Kun Yun sedikit gemetar saat melihat pukulan yang begitu dahsyat. Sky Ceiling Eiten Palms. Kun Yun segera menggunakan kekuatan garis keturunannya dan menyodorkan lebih dari selusin telapak tangan emas. Telapak tangan emas yang dalam berputar di udara di sekitar serangan Demigod Ferocity, mengurangi kecepatan dan kekuatan gelombang cahaya merah tua. Kakak Feng, Zhao Yufei segera memanggil. Meskipun Zhao Feng memiliki perisai dewa di bawah standar, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan serangan mengerikan Demigod Ferocity. Hati dari layar kegelapan Raja Suci dan Nan Gongsheng mengepal. Namun, pada saat ini, suara Zhao Feng bergema di benak semua orang, serang Demigod Ferocity dengan kekuatan penuh. Sekarang bersiaplah. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah sedikit karena tidak percaya. Serangan Demigod Ferocity hendak mencapai Zhao Feng, tetapi dia mengatakan kepada mereka untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Demigod Ferocity. Mungkinkah Zhao Feng memiliki semacam metode untuk menghentikan pukulan sekuat itu dari seorang demigod? Zhao Feng mengangkat Golden Pawn Shield sekali lagi saat dia menghadapi serangan Demigod Ferocity. Mutiara kristal berwarna darah muncul di tangan Zhao Feng, dan cahaya ilahi merah keemasan melesat darinya ke Golden Pawn Shield. Mutiara kristal berwarna darah ini adalah kristal dewa darah yang dia peroleh dari kolam berwarna darah ketika dia baru saja memasuki mayat dewa. Beberapa saat yang lalu, Zhao Feng tiba-tiba teringat bahwa, meskipun dia tidak memiliki kekuatan ilahi dalam tubuhnya sendiri, dia dapat menggunakan kekuatan ilahi dari benda-benda eksternal. Raungan mulai terdengar dari perisai hijau perunggu saat kepala binatang merah besar terbentuk di udara dan menutupi Zhao Feng. Aura tertinggi yang mengguncang langit dan bumi ini adalah aura kekuatan ilahi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan bocah itu memiliki kekuatan ilahi? Demigod Ferocity tertegun dan merasa tidak percaya. Kun Yun memiliki kekuatan ilahi karena dia pernah menjadi dewa, dan Nan Gongsheng telah mewarisi kekuatan dewa jahat. Sementara Demigod Ferocity Shock, Secret King Darkscreen mengendalikan Evil Yin Dead Spirit Arai, dan monster hantu kerangka raksasa menyerang Demigod Ferocity. Nan Gongsheng mencengkeram bendera susunan hitam dan menuangkan segumpal kekuatan ilahi dewa jahat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Bunga berwarna darah kemudian bersinar di sekitar permukaan tubuh kerangka monster hantu. Pada saat yang sama, Kun Yun mengaktifkan garis keturunannya dan meninju dengan kedua tinjunya saat dia memasukkan kekuatan niatnya. Tinju mengguncang langit dan bumi. Kun Yun menggunakan salah satu jurus pembunuhan dari Sky Sucking Fish dan melepaskan berkas cahaya keemasan yang cemerlang. Cahaya tinju ini sepertinya bergabung menjadi satu saat semuanya mendarat di dekat Demigod Ferocity. Di sisi lain, gelombang cahaya merah tua raksasa mendarat di kepala binatang merah di sekitar Zhao Feng dan hendak memotong kepala binatang merah itu. Sangat kuat, Zhao Feng mengharapkan ini. Meskipun dia menggunakan kekuatan ilahi, itu tidak cukup untuk menghentikan serangan Demigod Ferocity. Armor suci petir bumi, perlindungan petir suci. Zhao Feng segera menggunakan teknik petir angin dan tubuh petir suci untuk memanfaatkan dua teknik rahasia pertahanan yang kuat. Armor suci petir bumi adalah keterampilan yang berasal dari tingkat 9 dari teknik petir angin. Sebuah kekuatan suci kuning tua muncul di sekitar Zhao Feng dan langsung membentuk baju besi angin petir yang memberikan tekanan berat. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggabungkan Earth of Wind Lightning dan Physical Secret Power bersama-sama, dan penghalang petir berwarna putih keemasan muncul di sekitar Zhao Feng. Gelombang cahaya merah tua menerobos pertahanan Golden Pawn Shield dan mendarat di dua teknik rahasia pertahanan Zhao Feng. Sosok Zhao Feng terlempar ke belakang 1 mil dan terhempas dengan keras ke dinding kristal. Pada saat yang sama, serangan habis-habisan dari Kun Yun dan arai jiwa jahat kematian Yin mendarat di Demigod Ferocity. Siap-siap, layar gelap Raja Suci segera meraung keras. Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Secret Lord Myriad Forms menganggukkan kepala mereka. Aura berbahaya mulai muncul di Evil Dead Yin Spirit Arai. Monster hantu kerangka hitam dalam Arai menerima kekuatan dari 4 pengendali dan mulai berkembang.
Meledak, mereka kemudian melemparkan bendera arai mereka ke demigod Ferocity. Seluruh arai menutupi demigod Ferocity sementara kerangka raksasa itu melompat ke demigod Ferocity dan meledak. Nan Gongseng, Kun Yun, dan rekan-rekannya telah mundur. Ledakan cahaya hitam menyapu ke segala arah, dan itu berisi kekuatan berbeda yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Arg! Jeritan demigod Ferocity terdengar di telinga semua orang dari jauh. Ini belum selesai. Di kejauhan, Zhao Feng berlumuran darah saat dia menarik tali busur. Weng Zes! Kekuatan petir kesengsaraan dewa keluar dari tubuh jiwa petir Zhao Feng. Dia juga mengedarkan kekuatan ilahi di dalam kristal dewa darah. Sebuah panah emas merah raksasa ditembakkan di udara menuju pusat ledakan, diikuti oleh badai kehancuran. Badai dahsyat yang mengandung unsur logam dan petir bersama aura kekuatan ilahi menyebabkan ledakan kedua. Lari! Semua orang mulai berlari setelah replika God Slaying Arrow ditembak. Segudang bentuk dunia petir angin. Bentuk segudang dewa suci segera mengubah elemen langit dan bumi. Zhao Feng dan bentuk segudang dewa suci mengendalikan elemen angin dan petir saat mereka memimpin Nan Gongseng, Zhao Yufei, dan penguasa suci sudut layar hitam untuk mundur dengan cepat. Layar gelap Raja Suci dan Kun Yun sangat cepat, mereka bahkan lebih cepat dari Zhao Feng, yang terluka parah. Selama mereka berhasil melarikan diri dari jarak tertentu, ketahanan dari dinding kristal ini akan membuat demigod Ferocity sangat sulit untuk menemukannya lagi. Itu seharusnya cukup untuk ditangani andit tua itu. Kun Yun tertawa puas sebelum menatap Zhao Feng dengan serius. Alasan mereka bisa sangat melukai demigod Ferocity dan melarikan diri adalah karena kartu tersembunyi Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari serangan dari demigod, Zhao Feng menemukan bahwa, meskipun dia menggunakan Wood of Wind Lightning, luka-lukanya hampir tidak pulih. Suara mendesing, cairan multiwarna muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng meminum sebotol 100 asal madu suci, dan aura murni dan suci langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, ke anggota tubuhnya, dan akhirnya, ke dalam jiwanya. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Zhao Feng mengedarkan Wood of Wind Lightning, meningkatkan kecepatan pemulihan untuk luka-lukanya. Setelah membuka matanya, Zhao Feng melihat bahwa semua orang sedang menatapnya. Senior Zhao, apakah itu 100 asal madu suci? Seorang dewa suci dari Black Screen Corner menelan ludah. Seseorang harus tahu bahwa 100 Origin Secret Honey meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik, dan itu juga sangat bermanfaat untuk keadaan keberadaan, jiwa, dan kekuatan suci cahaya mistik Lord Suci. Namun, Zhao Feng menggunakan sumber daya yang begitu berharga hanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Saya mengagumi penampilan senior Zhao barusan, kata penguasa suci lainnya dari Black Screen Corner. Mereka awalnya membenci Zhao Feng karena mencoba menyeret mereka bersamanya, tetapi Zhao Feng benar-benar berhasil melukai demigod bukan manusia dan melarikan diri. Ini mengubah sikap mereka terhadap Zhao Feng. Di gua tertentu di dalam mayat dewa, kelompok Zhao Feng dan kelompok layar kegelapan Raja Suci mulai beristirahat. Hampir semua orang kelelahan setelah pertempuran. Dalam dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng menggunakan teknik pemulihan jiwa ilahi dan kayu angin petir untuk memulihkan luka pada jiwa dan tubuhnya. Buah kuning yang tertutup kristal muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah buah dari tanaman merambat yang diperoleh kucing kecil pencuri untuk Zhao Feng. Biarkan aku meminjam senjatamu, Zhao Feng berkata kepada kucing kecil pencuri, yang sedang beristirahat di sebelahnya. Kristal pada buah itu sangat keras, dan Zhao Feng tidak bisa menghancurkannya. Pada kenyataannya, Zhao Feng hanya ingin melihat pedang hitam pendek yang diperoleh kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu sangat pintar dan tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Zhao Feng, tetapi ia masih menyerahkan pedang hitam pendek itu. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa bilahnya, yang terlihat sangat normal dan tidak memiliki aura. Zhao Feng menuangkan kekuatan suci cahaya mistiknya ke dalam pedang hitam pendek tetapi tidak melihat reaksi apapun. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai melambaikan cakarnya. Saya tidak bisa menggunakannya. Senjata ilahi. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melihat kucing kecil pencuri itu memotong kristal yang keras dengan begitu mudah, Zhao Feng tidak akan percaya apa yang baru saja dikatakan kucing pencuri kecil itu. Pedang hitam normal di tangan Zhao Feng adalah dewa legendaris. Senjata. Seseorang harus tahu bahwa tidak ada senjata suci sejati yang pernah muncul di zona benua sebelumnya.
Zhao Feng memegang pisau hitam pendek dan mengetuk di sekitar buah kuning, menyebabkan lapisan kristal hancur. Sekuat ini bahkan tanpa diaktifkan, Zhao Feng percaya bahwa ini adalah senjata ilahi sejati. Saya akan memberikannya kepada Anda, bantu saya menyingkirkan semua kristal pada buah. Petik 2. Zhao Feng memutar matanya ke arah kucing kecil pencuri itu sebelum melemparkan buah dan pisau hitam pendek ke kucing kecil pencuri itu. Awalnya, Zhao Feng sangat senang karena kucing kecil pencuri telah membantunya mendapatkan buah, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kucing kecil pencuri telah memberikan dirinya senjata ilahi. Tidak peduli betapa berharganya buah ini, itu pasti tidak akan seberharga senjata ilahi legendaris. Kucing pencuri kecil itu penuh dengan senyuman saat berjalan menuju Zhao Feng dan mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Kucing kecil pencuri itu merogoh mulutnya dan mengeluarkan 2 buah lagi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock saat dia mengambil 2 buah ini. Mereka memang buah dari tanaman merambat. Zhao Feng menatap perut kucing kecil pencuri itu. Dia benar-benar ingin membedah kucing kecil pencuri itu dan melihat apakah ada harta karun lain di dalamnya. Kucing kecil pencuri itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zhao Feng dan segera mulai menjelaskan bahwa kedua buah ini diperoleh karena habis pada saat-saat terakhir dan pasti hanya ada 2 buah.